Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salam Bapak dan Ibu malam ini ada dua kemungkinan. Yang pertama karena khusyuk berzikir pada hari tasyrik 11, 12, 13 atau karena kekenyangan makan daging kurban. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala berjumpa, bertatap muka di rumah Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah sampai akhir hayat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat kita mendapatkan 3 janji Nabi. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas ke Allah 10 kebaikan, wa huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi Allah 10 kesalahan, wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tadi kita salat Isya, Qabliyah, Ba'diyah, Tahiyatul Masjid. Maka kalau kita hitung, kita menyebut nama Ibrahim itu lebih dari 10 kali. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Saat ini di Saudi Arabia lebih kurang pukul 4 sore. Saudara-saudara kita akan masuk mabit malam kedua, melontar jumrah ula wusta aqabah. Itu pun perbuatan Ibrahim dan Ali Ibrahim. Lalu kemudian nanti tanggal 12 yang nafar awal balik ke Makkah, yang nafar sani tanggal 13 balik ke Makkah, melaksanakan tawaf ifadah sa'i. Itu pun perbuatan Ibrahim dan Ali Ibrahim. Selesai tawaf, salat sunat 2 rakaat. Di mana letaknya? Wattakhidhu mim maqami Ibrahim. Disebut lagi Ibrahim. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Maka malam ini kita kaji hadis tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadisnya diriwayatkan dari Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi atau yang biasa kita sebut dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Yalqa Ibrahimu abahu." Nabi Ibrahim berjumpa dengan ayahnya, berjumpa dengan bapaknya nanti pada hari kiamat. Lalu kemudian dilihatnya ayahnya itu masuk dalam api neraka. Lalu apa kata Nabi Ibrahim kepada Allah SWT? Ya Rabbi, innaka wa'adtani alla tukhzini yawma yub'atsun. Ya Rabbi, ya Tuhanku, innaka wa'adtani, engkau sudah berjanji kepadaku, alla tukhzini yawma yub'atsun, kau tak akan menghinakan aku pada saat manusia dibangkitkan. Manusia yang mengagungkan aku, memuliakan aku, mengikut perbuatanku, menyebut namaku, menyebut keluargaku. Kau berjanji tak akan menghinakan aku. Tapi kenapa aku sekarang terhina? Apa maksud Nabi Ibrahim terhina? Tak ada penghinaan yang di atas di bawah hina daripada ayah kandung masuk neraka. Innaka wa'adtani, engkau berjanji alla tukhzini yauma yub'atsun. Engkau berjanji supaya tidak menghinakan aku. Kenapa sekarang ayahku masuk neraka? Apa jawab Allah SWT? Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku mengharamkan surga untuk orang-orang kafir. Maka Allah SWT bukan mau menjatuhkan Ibrahim, tapi memang orang kafir diharamkan Allah SWT. Inni sesungguhnya aku haramtul jannata, kuharamkan surga ini 'alal kafirin, terhadap orang kafir, termasuklah untuk bapakmu itu. Allah menyebut dalam Al-Quran nama bapaknya itu Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, mengapa kau jadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Tapi ternyata dalam kitab tafsir disebutkan nama aslinya bukan Azar, nama aslinya Tarah. Lalu nama patung yang biasa dia sembah itu Azar.
Maka karena sering dia menyembah patung itu, azar, akhirnya orang pun menyebut dia, siapa itu? Itu si yang tukang sembah azar itu. Maka namanya pun menjadi hilang, akhirnya dia lebih populer dengan nama patung yang dia sembah. Dan satu riwayat menyebutkan, azar ini bukan sekedar penyembah patung, tapi dia juga produsen patung. Pabrik patung zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya azar. Mungkin tertulis di belakangnya made in Azar, karena dialah yang memproduksi patung itu. Tapi nama aslinya Tarah. Tarah ini punya ayah namanya Nakhur. Nakhur ini punya ayah namanya Syaru'. Syaru' ini punya ayah namanya Arghu. Arghu ini punya ayah namanya Falih. Falih ini punya ayah namanya Abir. Abir ini punya ayah namanya Syalh. Syalh ini punya ayah namanya Arfakhshad. Arfakhshad punya ayah namanya Sam. Sam punya ayah namanya Nuh. Jadi Nuh langsung nasabnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak 3 orang, Sam, Ham, Yafis. Maka anak cucu cicit keturunan Sam itu disebut dengan bangsa Semit. Arab, Yahudi, Suryani itu disebut dengan bangsa Semit. Sam, Ham, Yafis. Lalu kemudian Ibrahim punya anak, yang pertama namanya Ismail, yang kedua namanya Ishak. Ishak ini punya anak namanya Yakub. Yakub ini namanya 2, satu Yakub, satu Israel. Isra artinya hamba, El artinya Allah. Israel hamba Allah. Maka cucu cicit dari Yakub itu namanya Bani Israel. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf ini punya saudara namanya Yahuza. Cucu cicit Yahuza itu namanya Yahudi. Oleh sebab itu keturunan dari Ibrahim itu 2 cabang. Yang cabang dari Yakub, Yusuf turun ke bawah itu disebut Bani Israel. Sedangkan yang cabang dari Ismail turun ke bawah, maka dia adalah bangsa Arab. Sampai nasabnya kepada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Teruslah sampai kepada Adnan. Adnan ini keturunan langsung dari Ismail alaihissalam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berhadapan bukan dengan umat. Nabi Musa berhadapan dengan ayah angkat. Melawan ayah angkat. Nama ayah angkat itu Ramses II. Panggilan gelarnya Fir'aun, Parau. Ramses II aslinya. Lalu kemudian tak sanggup Nabi Musa menghadap ayah angkat. Ayah yang membesarkan, mengasih makan, mengasih minum, tiba-tiba harus menghadap. Apa kata Nabi Musa? Rabbi syrahli sadri. Lapangkan dadaku ya Allah, karena aku akan menghadapi ayah angkat. Wa yassirli amri. Mudahkan urusanku. Berat Nabi Musa, berat lagi Nabi Ibrahim. Kenapa begitu? Nabi Ibrahim bukan menghadapi ayah angkat. Nabi Ibrahim menghadapi ayah kandung. Apa kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya? Ya abati, wahai ayahku, la ta'budi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Kenapa kau sembah yang tak bisa mendengar dan tak bisa menengok, wa la yughni anka syai'a, dan tak pula bisa dapat menolongmu untuk melepaskan diri dari sesuatu apapun. Tak dapat memenuhi kebutuhanmu. Mendengar tak bisa, melihat tak bisa, menolong tak bisa. Kenapa kau sembah? Ya abati, wahai ayahku, inni qad ja'ani minal ilm. Aku sudah dapat wahyu dari Allah SWT. Malam ya'tika, dan kau tak dapat ilmu pengetahuan itu. Fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ikut aku, akan kutunjukkan kau jalan yang lurus. Yang ketiga kata Nabi Ibrahim, ya abati, wahai ayahku, la ta'budis syaitan. Jangan kau sembah syaitan. Inna syaitan kana lirrahmani asiya. Karena syaitan itu melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ayahnya itu menyembah berhala tapi disebut menyembah setan? Karena setan bersemayam di dalam berhala. Maka semua orang yang menyembah berhala itu hakikatnya menyembah setan, karena berhala adalah tempat setan. Itulah kenapa dalam hadis disebutkan innal malaikata, malaikat la tadkhulu, tak masuk al-buyuta, ke dalam rumah, fiha tamasil. Malaikat tak masuk ke dalam rumah
yang di dalam rumah itu ada patung. Kenapa begitu? Karena patung adalah rumah syaitan. Oleh sebab itu orang yang mengucapkan a'udzubillah tapi di dalamnya ada patung, maka satu sisi dia mengusir syaitan, tapi di sisi lain dia menyediakan tempat syaitan. Syaitan itu pun bingung, kau usir aku tapi kau sediakan kamar satu. Innal malaikata, malaikat, la tadkhulul buyuta, tak masuk ke dalam rumah, fiha tamasil, di dalamnya ada patung-patung. Tapi malaikat yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk juga. Kalau malaikat maut tak masuk, udah lama kita beli patung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat kata Nabi Ibrahim, ya abati, wahai ayahku, inni akhafu ayyamassaka azabun, aku takut kau nanti terkena azab. 4 kali dikritiknya ayahnya, tapi kata-katanya tak kasar. Kalau kita panggil ayah ya abi, tapi Nabi Ibrahim memanggil ayahnya dengan kata yang lembut. Apa kata dia? Ya abati, ya abati, ya abati, ya abati. Padahal itu kepada ayah yang penyembah berhala. Ya abati, wahai ayahanda. Apa maknanya? Nabi Ibrahim orang yang sangat lembut tutur katanya. Makanya dia disebut dengan Ibrahim. Itu bahasa Suryani. Bahasa Ibraninya Abraham. Bahasa Arabnya Abu Rahim. Abu artinya ayah, Rahim penyayang. Abu Rahim, Ibrahim, seorang ayah yang penyayang. Dalam riwayat Nabi menengok Nabi Ibrahim dalam surga bersama anak-anak kecil, karena dia termasuk orang yang sayang kepada anak-anak kecil. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian 4 kali dia kritik. Kenapa kau sembah setan? Kenapa kau sembah yang tak bisa mendengar, tak bisa melihat? Kenapa kau sembah? Aku takut kau kena azab. Apa jawab Azar? Apa jawab Azar yang penyembah berhala itu? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Apakah kau benci kepada Tuhan-Tuhanku itu, hai Ibrahim? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Apakah kau tak suka kepada Tuhan-Tuhanku itu, wahai Ibrahim? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti mengkritik aku, kalau kau tak berhenti mengajak aku, la arjumannaka, aku akan merajam engkau. Rajam artinya lempar pakai batu sampai mati. Kalau kau tak berhenti mengkritik aku akan merajam engkau. Wahjurni malia, tinggalkan aku. Malia, malia untuk waktu yang sangat lama. Tak usah kau jadi anakku, putus aku jadi bapakmu, tinggalkan aku. Wahjurni malia, pergilah untuk selama-lamanya. Apa jawab Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Salamun alaika, keselamatan untuk engkau. Oleh sebab itu menyebut nama Ibrahim bukan sekedar kama sallaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim, tapi mengikut kelembutan Ibrahim alaihissalam. Kalau kepada orang tua yang lawan akidah, tak sama sembahannya, begitu lembutnya, aku lempar engkau dengan batu sampai mati, tinggalkan aku, putus hubungan. Tapi apa ucapan Ibrahim? Salamun alaika, keselamatan untukmu wahai ayahku. La astaghfiru laka rabbi, aku akan memohonkan ampun kepada Allah untuk engkau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lihatlah bagaimana Ibrahim alaihissalam. Aku akan minta kepada Allah supaya Allah mengampuni engkau. Itu janji dia. Makanya di akhir hayatnya dia minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni ayahku. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka nastighfaru Ibrahimu li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyyah. Istighfar Ibrahim untuk ayahnya itu hanya sekedar janji. Orang Islam berjanji harus ditunaikan. Kalau tidak maka dia masuk salah satu sifat munafik. Wa idza wa'ada, kalau dia berjanji akhlafa, ingkar. Maka Ibrahim tak mau ingkar. Dia janji nanti ku mintakan ampun kau untuk Allah wahai ayahanda. Maka dia pun minta ampun, ya Allah ampuni ayahku Azar. Lalu apa kata Allah? Falamma tabayyana lahu annahu aduwallah, ketika sudah jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, dia pun melepaskan diri. Itu dalil tak boleh mendoakan orang kafir. Kalau mendoakan waktu dia masih hidup boleh dengan mengucapkan seperti doa Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, mereka berbuat itu karena tak tahu. Minta supaya dia dapat hidayah waktu masih hidup boleh, tapi minta ampunkan pada yang sudah mati,
maka Allah tak berikan ampunan. Apa sebab? Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Kalau sudah gharghara, sudah mati, maka tak layak lagi kita mintakan ampunan untuk dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita yang berdoa, Ibrahim alaihissalam pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ibrahim alaihissalam satu sisi berhadapan dengan ayah kandung, tapi juga berhadapan dengan penduduk Babilonia. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia. Babilonia itu sekarang Irak. Tepatnya pada tahun 1861 sebelum Masehi. Sekarang tahun 2013 Masehi. Jadi kalau begitu andai hiduplah Nabi Ibrahim sekarang umurnya 3800 sekian tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, masyarakat Babilonia waktu itu dua agamanya. Satu menyembah berhala-berhala. Maka Nabi Ibrahim hancurkan berhala. Dihancurkannya berhala-berhala yang kecil itu, lalu ditinggalkannya berhala yang besar. Lalu kemudian ketika kuil itu ditinggalkan, datanglah masyarakat Babilonia menjumpai Nabi Ibrahim. Mereka curiga Ibrahim yang menghancurkan ini. Apa kata mereka kepada Ibrahim? A anta fa'alta hadza? Apakah engkau yang melakukan ini, hai Ibrahim? Engkau yang sudah menghancurkan berhala-berhala ini? Apa jawab Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bukan aku yang melakukan. Yang menghancurkan berhala yang kecil ini adalah itu berhala yang besar yang satu itu. Dialah yang menghancurkan itu. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Tanyalah dia. Kalau kalian tak percaya, tanyalah berhala yang besar itu. Dialah yang sudah menghancurkan itu. Oleh sebab itu dalam hadis disebutkan Nabi Ibrahim bicara tak benar hanya 3 kali. Yang pertama dia katakan inni saqim. Yang kedua, waktu penyembah berhala bertanya, siapa yang menghancurkan berhala kecil ini? Nabi Ibrahim menjawab, bukan aku tapi patung yang besar itu. Yang ketiga, ketika dia membawa istrinya sampai di perbatasan, lalu ditanya oleh petugas perbatasan, zaman itu siapa yang membawa istri? Kalau dia cantik maka diambil oleh petugas, tapi kalau saudara perempuan tak apa-apa. Lalu kemudian ketika Ibrahim lewat ditanya, siapa ini Ibrahim? Ibrahim menjawab, hazihi ukhti, ini saudaraku. Dia tak katakan ini istriku. Maka 3 kali saja Ibrahim berkata tidak sesuai dengan fakta, tapi dia tidak bohong. Setelah selesai, Nabi Ibrahim ditanya oleh istrinya, kenapa kau katakan aku saudaramu? Kata Nabi Ibrahim, karena di seluruh dunia ini hanya kita berdua hamba Allah, maka kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa dicatat Nabi Ibrahim bicara tak sesuai fakta cuma 3 kali? Karena memang sedikit, kita tak bisa dihitung saking banyaknya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Nabi Ibrahim ingin mengajak orang itu berpikir, kalau patung yang tak dapat menyelamatkan dirinya, yang tak dapat diajak bicara, kenapa kalian sembah? Itulah makna dari ungkapan Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa Islam itu ada wahyu tertulis, tapi juga kita diberi akal sehat. Mungkin ada orang mantap tafsir Qur'annya, tapi logika akalnya tak tajam. Tapi ada satu lagi ahli filosof, kalau dia berdebat tak pakai dalil. Karena orang non-muslim, orang kafir tak percaya dalil. Dia maunya pakai logika akal. Maka Ibrahim punya dua-duanya. Dia dapat wahyu, karena dia katakan, ja'ani minal ilm, aku dapat wahyu. Tapi juga dia pakai logika akal. Kalau kalian menyembah patung-patung itu, maka tanyalah yang besar itu, dia yang sudah menghancurkan yang kecil-kecil. Ini logika akal Nabi Ibrahim alaihissalam. Kelompok kedua yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim adalah penyembah bintang-bintang. Bintang, bulan, matahari, planet-planet, itu yang mereka sembah. Maka Nabi Ibrahim mengajak akal berpikir sekali lagi. Apa kata Allah Ta'ala menceritakan tentang proses pencarian? Ada orang salah paham tentang ayat. Dianggapnya ayat itu Nabi Ibrahim mencari Tuhan, Nabi tak mencari. Itu beda Nabi dengan filosof. Kalau filosof dia berpikir mencari. Sokrates, Aristoteles, Thales, Demokritos itu mencari. Sedangkan Nabi dia tak mencari, dia diberi. Langsung Allah Ta'ala memilih, diturunkan Jibril. Maka Nabi Ibrahim tak mencari Allah, tapi dia bercerita dalam Quran, diceritakan Allah. Itu argumentasi untuk membantah orang-orang yang menyembah bulan, bintang dan matahari.
Apa kata Nabi Ibrahim? Falamma, kata Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Ibrahim. Falamma janna alaihi lailu, ketika malam datang menyelimuti siang, ra'a kaukaba. Nabi Ibrahim menengok bintang-bintang. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Hadza rabbi, inilah Tuhan itu. Falamma afala, ketika bintang-bintang itu hilang, sirna inni la uhibbul afilin, aku tak suka kepada yang hilang. Kalaulah bintang itu Tuhan, kenapa waktu siang datang dia hilang? Berarti yang hilang tak layak disembah sebagai Tuhan. Falamma ra'al qamara baziran, ketika dia menengok bulan, tadi bintang kecil, sekarang agak besar. Ketika dia menengok bulan, hadza rabbi, ini Tuhan. Falamma afala, ketika bulan hilang, qala la illam lahdini rabbi la akuna minal qaumid dhalin. Kalau aku tak dapat hidayah, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Bintang bukan Tuhan, bulan pun bukan. Yang ketiga, falamma ra'asy-syamsa bazighatan, ketika dia menengok sekarang yang lebih besar, matahari. Bazighatan, terbit matahari. Hadza rabbi, ini Tuhan. Hadza akbar, ini lebih besar. Yang tadi kecil, agak besar, ini paling besar. Inikah Tuhan? Tapi ketika dia hilang, ditutup oleh malam, dia pun tak layak menjadi Tuhan. Lalu mana yang Tuhan? Qul, katakanlah, wajjahtu wajhiya. Qul, katakan ya Ibrahim. Qul ya Ibrahim, katakan wahai Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya, aku hanya menghadapkan wajahku kemana? Lilladzi fataras samawati, yang menciptakan langit beserta isinya, matahari, bulan, bintang-bintang, planet-planet. Fataras samawati wal ard hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Yang kita ucapkan siang dan malam, dari mulai tadi subuh terbuka mata, solat qabliyah subuh, solat sunat duha, lalu kemudian ditutup malam ini dengan ba'diyah isya, lalu kemudian nanti malam kita solat tahajud, maka ucapan Ibrahim itulah ucapan kita. Maka solat kita di awalnya ucapan Ibrahim, ditutup dengan nama Ibrahim. Di awal, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Wajjahtu, kuhadapkan wajahku, lilladzi fataras samawati, kepada dia yang pertama kali menciptakan langit, wal ard, dan bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Aku tak condong kepada bintang, aku tak condong kepada bulan, aku tak condong kepada matahari. Lalu condongnya kemana? Hanifan, hanya condong kepada Allah. Musliman, berserah diri. Aku tak berserah diri kepada matahari, aku tak berserah diri kepada berhala, aku tak berserah diri kepada bintang. Kemana berserah diri? Musliman, hanya kepada Allah. Wama ana minal musyrikin, dan aku tak termasuk orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita baca Fatihah, ucapan Ibrahim yang kita buka dalam salat kita. Sebelum kita salam di akhir salat, nama Ibrahim yang kita sebut. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menyebut Ibrahim bukan sekedar nama di ujung bibir, di tepi lidah, tapi juga mesti tahu siapa yang kita sebut itu, di mana dia hidup, bagaimana perjuangan hidupnya menegakkan akidah, berhadapan dengan ayah kandung, dengan suku sekeliling, dan orangnya tak tanggung-tanggung, penyembah berhala dan penyembah bintang gemintang. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pun pindah ke Palestina. Menurut riwayat, beliau pindah ke Palestina lebih kurang 18 abad sebelum kelahiran Isa alaihissalam, 1800. Lalu kemudian sampai di Palestina, beliau menikah dengan Sarah, orang Yahudi. Lalu kemudian sekali lagi dengan Hajar, yaitu hamba sahaya dari Mesir. Lalu kemudian doanya diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang saleh. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir menyebutkan, ketika Ismail lahir, umur Ibrahim 86 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rambut menyala dengan uban, tulang-tulang rapuh. Lalu kemudian Ismail, doanya diabadikan langsung menjadi nama. Isma, kabulkanlah. Allah, Ismail, kabulkanlah ya Allah. Maka ketika dia lahir, langsung doa itu langsung menjadi namanya. Ismail, kabulkanlah ya Allah.
Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tak berhenti menguji iman hambanya. Diuji dengan ayah kandung, lolos. Diuji dengan umat penyembah berhala bintang gemintang, lulus. Diuji dengan penantian selama 86 tahun, lulus. Ujian terberat datang, ujian kelima. Apa yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam? Disuruh memindahkan anak dari Palestina ke kota Makkah Al-Mukarramah yang jaraknya tak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram 1500 km. Naik pesawat sekarang 1 jam 40 menit. Naik onta zaman dulu masih rata syahrin, perjalanan 1 bulan. Ini anak mesti diantarkan dari Palestina, dibawa mengendarai onta, lalu kemudian menempuh perjalanan sebulan sampai di kota Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian ditinggalkannya lah anak dan istrinya itu. Ketika Nabi Ibrahim menoleh ke belakang, dilihatnya sayup-sayup, maka dia pun berdoa kepada Allah. Doa itu diabadikan dalam Al-Quran. Apa kata dia? Rabbi inni askantu min zurriyati fi wadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhanku, aku tinggalkan anak dan istriku fi wadin, di sebuah lembah, ghairi zi zar'in, yang tak ada tanaman. Kenapa tak ada tanaman? Karena tak ada hujan, tak ada air, lumut pun tak tumbuh, jangankan tanaman. Fi wadin ghairi zi zar'in, di lembah yang tak ada tanaman, inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia. Muncul pertanyaan, katanya Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim, tapi kenapa sebelum dia bangun anaknya masih kecil, dia sudah berdoa, ku tinggalkan anakku di samping Baitullah. Ini menunjukkan bahwa Baitullah sudah ada sebelum Ibrahim alaihi salam. Ayat Al-Quran menyatakan, fi wadin ghairi zi zar'in, ku tinggalkan Ismail beserta Hajar di sebuah lembah yang tak ada tanam, inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia, padahal belum dibangun. Itu menunjukkan bahwa yang membangun Ka'bah bukan Ibrahim alaihissalam, tapi Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam ingin membangun Ka'bah? Karena dia ketika sedang berada di atas dulu sebelum turun ke bumi, menengok bangunan persegi 4 kubus. Satu hari malaikat masuk melaksanakan tawaf ke dalam. Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijriah. Kata Imam As-Suyuti, malaikat yang bertawaf mengelilingi Baitul Ma'mur 70.000 malaikat satu hari. Setiap malaikat yang masuk ke dalam sampai saat ini tak pernah keluar. 70.000, 70.000, 70.000. Berapa jumlahnya? Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Lalu ketika Nabi Adam turun ke bumi, rindu dia menengok Al-Baitul Ma'mur, tempat tawaf malaikat itu. Allah bersumpah dalam Al-Quran dengan nama itu, Wal Baitil Ma'mur. Bait, rumah, Ma'mur, yang dimakmurkan. Siapa memakmurkannya? Malaikat 70.000 dalam sehari. Sejak diciptakan sampai sekarang tak pernah keluar. Lalu Nabi Adam alaihissalam rindu, ya Allah, aku tak mungkin dapat tawaf lagi ke atas. Bisa tak ada bangunan mirip seperti itu di dunia? Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa hambanya. Maka disuruhlah Adam membangun Ka'bah yang disebut dengan Baitullah. Kalau yang di atas Al-Baitul Ma'mur, maka yang di bawah Baitullah. Makna bait, rumah Allah, rumah Allah, penisbatan Allah kepada rumah, bukan berarti Allah berdiam di dalam. Na'udzubillah, laisa kamitslihi syai'un, Allah tak sama dengan apapun. Wa huwas samiul basir. Lalu apa makna rumah Allah? Allah kalau mau memuliakan sesuatu, dia nisbatkan kepada dirinya, maka dinisbatkannya rumah itu kepada dirinya karena dia mau memuliakannya. Disebutlah dia Baitullah. Maka para ulama mengatakan, andai dijatuhkan kerikil dari atas Baitul Ma'mur, maka tepatlah jatuh ke bawah, ke atas Ka'bah. Apa maknanya? Ini bangunan sebagai simbol. Maka ketika orang sedang melaksanakan tawaf di bawah, maka ada 3 ibadah makhluk di atas semesta alam. Malaikat di Baitul Ma'mur, manusia di samping Ka'bah, dan planet-planet mengelilingi matahari. Maka ada 3 makhluk, semuanya ucapannya sama. Malaikat yang di Baitul Ma'mur, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang yang tawaf juga mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
dan planet-planet juga ketika mengelilingi matahari mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa dalil bahwa planet itu bertasbih? Ketika kita mendengar suara petir, maka Nabi mengajarkan doa subhana man yusabbihu bihi ra'du wa bihamdih. Maha suci Allah yang petir pun bertasbih mengagungkannya. Itu menunjukkan kerikil bertasbih, planet bertasbih, bahkan batang pelepah korma bertasbih. Apa dalil pelepah korma bertasbih? Ketika Nabi membelah dua pelepah korma lalu ditancapkannya ke dua makam. Lalu kata Nabi, la'allallaha an yukhaffifahuma malam yaibasa. Selama pelepah korma ini basah, maka makam yang di bawah itu senantiasa mendapatkan keringanan azab kubur. Apa hubungan pelepah korma basah dengan azab kubur? Karena pelepah korma bertasbih, maka turunlah tasbihnya ke bawah. Maka kata Imam Nawawi, kalau pelepah korma yang bertasbih saja dapat meringankan azab di bawah, apalagilah manusia yang agung dan mulia. Tentulah manusia jauh lebih mulia daripada sekedar pelepah korma. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian manusia melaksanakan tawaf di Baitullah, tapi pada masa Nabi Adam, Idris, Nuh, pada masa Nabi Nuh terjadilah banjir bandang, tenggelam alam semesta, sampai-sampai disebutkan 40 hari 40 malam hujan tak berhenti. Lalu kemudian sampai anak Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an naik ke atas bukit, lalu kemudian diajak oleh Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke perahu bapak. Apa jawab Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wahai ayahanda, aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air. Tak perlu ikut engkau. Lalu kemudian ketika permukaan bukit tempat Kan'an itu akan tenggelam, maka saat itu Nabi Nuh alaihi salam tak dapat membiarkan buah hatinya. Apa kata Nabi Nuh berdoa kepada Allah? Ya Rabbi, ya Tuhanku, inna bni min ahli, itu anakku ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Lalu apa kata Allah? Innahu amalun ghairu salih, amalnya tak baik, maka dia tak layak diselamatkan. Ibrahim tak dapat menyelamatkan Azar, Nuh tak dapat menyelamatkan Kan'an, Adam tak dapat menyelamatkan Qabil, Muhammad tak dapat menyelamatkan Abu Talib. Apa sebab? Karena tak ada iman di dalam badan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu perjalanan Ibrahim, Nabi yang mulia dan agung itu, sejalan dari mulai Adam sampai Nuh. Lalu kemudian ketika banjir datang, maka hancurlah bangunan Ka'bah yang tinggal pondasi-pondasinya saja. Lalu kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim mengangkat pondasi itu naik ke atas. Itulah mengapa bunyi ayatnya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ingatlah ketika Ibrahim mengangkat pondasi. Tak disebutkan Ibrahim membangun, tapi disebutkan yarfa'ul qawa'id, mengangkat pondasi, karena pondasinya rata dengan tanah, lalu kemudian dibangun lagi naik ke atas. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian perjalanan Ibrahim bersama Ismail, setelah Ibrahim pulang ke kota Palestina, lalu setelah besar dia pun datang lagi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika dia sudah besar, lalu kemudian Allah Ta'ala mewahyukan lewat mimpi. Mimpi Nabi itu adalah satu cabang dari wahyu. Adapun mimpi manusia tiga, datang dari syaitan, datang dari malaikat, datang dari bunga-bunga tidur, proses berpikir di waktu siang yang tak selesai dibawa di waktu malam. Tapi mimpi Nabi satu dari bagian wahyu. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya, wahai anakku Ismail, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Apa jawab Ismail? If'al ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah akan kau dapati aku termasuk orang yang sabar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa ini maknanya? Ini adalah orang-orang yang lulus ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ada selama ini berpemahaman, kalau sudah dekat dengan Allah, kalau sudah banyak ibadah, lalu tak lagi diuji, baca bagaimana sejarah Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad itu Habibullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Musa itu Kalimullah, orang yang langsung bicara dengan Allah, maka Ibrahim adalah Khalilullah, Khalil, orang yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat ujian hidupnya, berhadapan dengan ayah bernama Azar, penyembah berhala, berhadapan dengan umat di Babilonia, menyembah bintang gemintang, matahari dan planet bulan, berhadapan dengan umat yang menyembah berhala, berhadapan dengan lama penantian yang panjang sampai 86 tahun. Setelah dapat, diuji Allah Ta'ala, sanggup tak memotong lehernya, berhadapan dengan harus berpisah dengan jarak yang panjang, melewati gurun pasir yang panas kering kerontang. Ini semua pelajaran bahwa orang beriman penuh dengan ujian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran? Ahasiban nasu ayyutraku, apakah manusia itu dibiarkan begitu saja? Ayyaqulu amanna. Kalau ada orang berani mengatakan amanna, aku beriman, apakah dia dibiarkan begitu saja? Wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Ketika kita berani mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku beriman, maka saat itu kita sedang mengatakan ujilah aku ya Allah. Maka ketika ujian itu datang, ucapan yang paling kuat adalah ucapan Ibrahim. Besarkah ujian itu? Kecil. Kenapa demikian? Karena dia bersandar kepada fataras samawati wal ard hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, harga tertinggi dari seorang anak manusia yang ditunggu 86 tahun turun menjadi seekor kambing. Karena Allah mengatakan, apa kata Allah? Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tebus dia dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Diganti Allah SWT dari seorang anak manusia yang ditunggu selama 86 tahun menjadi seekor kambing. Kenapa ini syariatnya? Karena Allah tahu manusia tak akan lulus kalau yang diminta adalah anaknya. Allah Subhanahu wa taala tak meminta kebun Ibrahim. Allah Ta'ala tak meminta keluarga Ibrahim. Allah Ta'ala tak meminta sapi, onta, kambing Ibrahim. Yang diminta Allah Ta'ala adalah buah hati Ibrahim. Apa maknanya? Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, lan tanalul birra, engkau tak akan dapat kebaikan hatta tunfiqu ma tuhibbun, sampai kau berikan yang paling kau sayangi. Kenapa Allah Ta'ala tak meminta, hai Ibrahim, kasih nyawamu untukku? Karena ada nyawa yang lebih disayang Ibrahim. Nyawa siapakah itu? Nyawa Ismail. Maka yang paling dicinta itulah diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ditinggalkan bayi kecil Ismail bersama seorang ibu bernama Hajar di sebuah lembah yang tak ada tanaman, lalu kemudian anak kecil tadi haus ingin minum. Apa yang terjadi? Pergilah Hajar naik ke bukit Safa, lalu berjalan menuju Marwah yang jauhnya lebih kurang setengah kilometer, 500 meter. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana panasnya gurun pasir Saudi Arabia. Sedangkan kita yang sekarang naik di atas keramik pakai AC, kipas angin, tetap juga merasakan panas berkeringat. Bayangkan bagaimana Hajar saat itu. Apa yang ingin diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Ta'ala ingin mengajarkan apa yang disebut dengan sa'i. Seringkali kalau saya menasih haji menanya ke jamaah, Bapak Ibu apa arti sa'i? Serentak menjawab, sa'i artinya berlari-lari kecil Pak Ustaz. Sa'i artinya usaha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suruh Hajar, hai Hajar, naikkan tanganmu ke langit, akan kuturunkan air dari atas. Enggak, padahal Allah kuasa. Jangankan menurunkan air, anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan kepada kami makanan dari langit. Diturunkan Allah makanan untuk Isa alaihissalam. Kalau Allah mau berkehendak, dia katakan kun, memancar 12 mata air dari bawah, makanan bisa turun dari atas. Untuk Musa diturunkannya manna wassalwa, untuk Isa diturunkannya makanan ma'idatan minas sama, untuk Musa diturunkannya, dipancarkannya 12 mata air. Kenapa untuk Hajar tak diturunkannya? Padahal suaminya Nabi Ibrahim, anaknya pun Nabi. Allah Ta'ala mau mengajarkan sa'i. Ada usaha yang dilakukan oleh manusia, tapi usaha itu belum tentu menghasilkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berangkat dari Safa sampai ke Marwah. Apakah di Marwah didapatkannya air? Tak ada air di Marwah. Lalu kemudian Hajar kembali ke anak kecil. Tapi Allah Ta'ala mau tunjukkan, hai Hajar,
bukan usahamu itu yang menghasilkan. Justru air itu memancar dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan. Bukan dari tumit Hajar, bukan dari tumit Ibrahim, tapi tumit Ismail yang belum pandai tegak di atas gurun pasir. Lalu ketika melihat air dari tumit Ismail, lalu apa kata Hajar? Zamzami, zamzami, berkumpullah, berkumpullah, berkumpullah. Saat itu baru Allah kabulkan doanya. Berkumpullah air itu. Sampai saat ini lebih kurang 3.800 tahun lamanya. Dan umumnya kita semua umat Islam, hampir 2 miliar umat Islam sudah meminumnya. Dan dia tak kering. Ada yang membawa satu plastik, satu dirigen, tak juga kering. Apa maknanya? Sejalan antara usaha dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, diawali dari Safa, ditutup di Marwah. Apa maknanya? Safa bersih, suci, murni, tak bercampur apa-apa. Lalu ditutup dengan Marwah. Marwah sudah jadi bahasa Melayu, sudah jadi bahasa Indonesia. Marwah, kehormatan, harga diri, kemuliaan. Apa maknanya? Orang Islam mengawalinya dengan Safa, suci, barulah dia akan mendapatkan Marwah. Itulah mengapa sebelum salat kita bersuci dulu. Faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu biru'usikum, usap kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Fisik sudah bersih, tak cukup, batin mesti dibersihkan. Maka ditutup dengan Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadika salihin, wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang mensucikan hati. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam sampailah kepada puncak pengabdian kepada Allah. Dia tak berserah diri kepada yang lain. Hanifan, condong kepada kebenaran. Musliman, hanya berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Semuanya dia serahkan kepada Allah. Inilah makna ibadah yang sesungguhnya. Karena banyak orang beribadah dengan salat, baca Quran, dengan zikir, tapi dalam kehidupan yang lain dia tidak beribadah. Maka Ibrahim mencontohkan ibadah yang total, ibadah yang all out, ibadah yang utuh, ibadah yang universal. Semua kehidupannya dia berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang bertanya berkaitan dengan ayat seolah-olah Ibrahim meragukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dibaca ayat itu sekilas, baca terjemahannya, lalu orang menganggap Ibrahim mengalami keraguan, goncangan. Na'udzubillah, subhanallah. Nabi Muhammad datang untuk mensucikan nabi-nabi. Nabi-nabi maksum, dia tak ada kurang sedikit pun. Ayat yang selalu dipermasalahkan adalah wa idh qala Ibrahimu, ketika Ibrahim berkata kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana kau menghidupkan orang mati. Lalu Allah bertanya, awalam tu'min, apakah kau tak percaya? Apakah kau tak percaya aku ni bisa menghidupkan orang mati? Lalu apa kata Ibrahim? Walakin liyatma'inna qalbi, aku bertanya hanya untuk menenangkan hatiku. Ini bukan ungkapan seorang Ibrahim yang ragu tentang Allah. Ini adalah argumentasi Ibrahim untuk menguatkan hati orang-orang yang tak percaya bahwa setelah hidup ini kita akan hidup sekali lagi. Apa mungkin Allah Ta'ala menghidupkan bangkai yang sudah menyatu dengan tanah? Maka kata Allah SWT, kalau kau mau lihat bagaimana aku menghidupkan yang mati, hai Ibrahim, maka ambillah seekor burung, lalu kemudian letakkan di setiap bukit 4 pojok, 4 bagian, fasurhunna ilaika, lalu kemudian kau panggil, summa du'uhunna, kemudian panggil, hai burung, maka dia akan datang, ya'tinaka sa'ya, maka dia akan datang menyatu lagi menjadi seekor burung yang utuh. Kalau seekor burung yang dipotong menjadi 4 bagian, diletakkan di 4 puncak bukit, lalu kemudian dipanggil dengan satu panggilan, bisa dia balik utuh sempurna. Apalagilah mengembalikan makhluk yang mati dalam satu liang lahat, lalu kemudian Allah Ta'ala kuasa untuk mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi sekali lagi, Nabi Ibrahim bukanlah meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ungkapan Nabi Ibrahim untuk menguatkan hati orang yang ragu. Karena biasa kita dalam satu majlis ada seorang yang alim bertanya, pertanyaannya seperti orang jahil. Bukan dia jahil, dia pura-pura memakai pertanyaan orang jahil untuk menjelaskan tentang permasalahan yang tak dipahami kecuali oleh orang yang jahil.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun para nabi maka tak mungkin mereka meragukan Allah Subhanahu wa taala, dan tugas di antara tugas kenabian Nabi Muhammad adalah untuk mensucikan para nabi dan mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tak layak lalu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itulah sekilas perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail alaihissalam, perjalanan panjang dari Irak sampai ke Palestina, lalu kemudian ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, lalu kemudian panggilannya itu dipanggil Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ibrahim, wa'adzin. Kalau panggilan kita azan, tapi ketika Allah mengatakan kepada Ibrahim wa'adzin, setelah dibangun Ka'bah, maka hai Ibrahim panggillah. Maka Ibrahim pun naik ke atas Jabal Abi Qubais. Dulu orang bisa naik ke atas bukit ini, tapi karena banyak pemerintah Arab Saudi memotong bukit itu dan dijadikan istana Raja Fahad di atas, sehingga banyak situs-situs sejarah Islam yang dihilangkan oleh pemerintahan Saudi Arabia. Di antaranya adalah Jabal Abi Qubais, tempat Nabi Ibrahim memanggil umat manusia. Letaknya sekarang kalau kita tegak di atas bukit Safa menghadap ke arah Ka'bah, maka di belakang kita persis itulah Jabal Abi Qubais. Naiklah Ibrahim ke atas, lalu dia panggillah umat manusia. Maka kata Allah, wa'adzin finnas, kau panggil mereka. Nanti kalau kau sudah panggil, ya'tuka rijalan, mereka akan datang walaupun berjalan kaki. Ya'tina min kulli fajjin amiqa wa ala kulli dhamir, mereka akan datang walaupun berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, naik onta-onta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang walaupun dari lembah yang dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengapa Allah Ta'ala tak gunakan pakai kalimat mereka akan datang mengendarai, menunggang, menaiki kapal laut? Padahal dalam Quran ada disebut kata kapal laut, wal fulkil lati tajri fil bahri. Kenapa digunakan kata berjalan kaki? Ternyata kalimat berjalan kaki bukan basa-basi, bukan kalimat hiperbola. Sejarah menuliskan sejak zaman Nabi SAW sampai saat ini banyak orang yang datang menyambut panggilan Ibrahim walaupun dengan berjalan kaki. Di antaranya Uwais Al-Qarni datang dari Yaman sampai ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Guinness Book of Record, catatan rekor dunia, mencatat jamaah haji dari India sampai ke tanah suci Makkah. Ini bukti kebenaran Al-Quran. Kalau kau panggil mereka hai Ibrahim, mereka akan datang walaupun berjalan kaki. Sampai saat ini belum ada jamaah haji yang ketika pulang lalu mengatakan taubat, saya tak akan berangkat lagi. Walaupun macet, walaupun mahal, walaupun panas, dia tetap mendaftar lagi. Oleh sebab karena itulah maka Republik Indonesia daftar waiting listnya sampai saat ini 2 juta orang. Khusus Kota Madia Pekanbaru store 2012 berangkat 2021. Saya tak tahu Rokan Hulu, mungkin lebih banyak daripada itu lagi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu semua yang terjadi pada zaman Ibrahim masih saat ini kita rasakan. Panggilan ke tanah suci, tawaf dan sa'i, dan setiap 24 jam salat kita mengucapkan tak hanya sekedar Ibrahim tapi juga untuk ali Ibrahim. Tak hanya sekedar kama barak ta'ala Ibrahim tapi juga untuk ali Ibrahim. Apa makna ali Ibrahim? Karena keluarga Ibrahim lolos. Datang setan kepada Ibrahim, hai Ibrahim, engkau menunggu Ismail selama 86 tahun, sekarang kau mau menyembelihnya. Maka Ibrahim melontar setan dan dia lulus. Lalu kemudian setan datang kepada Ismail, Ismail, kau masih muda, umurmu masih panjang, kenapa engkau mau disembelih ayahmu? Gila itu. Dan setan dilempar oleh Ismail. Ismail pun lolos. Ibrahim lulus, Ismail lulus. Ujian ketiga datang kepada Hajar. Hai Hajar, kau yang mengandungnya 9 bulan 10 hari, kenapa engkau mau anakmu itu disembelih? Lalu kemudian dia pun melontar setan. Itulah kenapa simbol 3 kali lontaran 3 hari berturut-turut, 11, 12, 13 disebut dengan ayyamut tasyrik. Hari-hari tasyrik kita tak dapat melontar jumrah, kita hanya bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya terbatas pada selesai salat, di tempat-tempat lain. Bahkan Umar Ibn Khattab masuk ke pasar-pasar Madinah, bergoncang pasar Madinah.
Karena mereka menyuarakan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah, sebutlah, zikirlah, menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu, yaitu 11, 12, 13. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Ini adalah simbol permusuhan kepada syaitan. Oleh sebab itu banyak juga jamaah kita yang salah paham tentang melontar. Maka di bawah tembok lontaran itu yang kita lihat di bawah tak hanya batu. Banyak juga yang melemparkan payung, senter, sepatu. Apa sebab? Karena dipahaminya itu melontar setan. Bukan, itu simbol permusuhan abadi kepada setan. Dia masuk lewat pintu suami, dia masuk lewat pintu anak, dia masuk lewat pintu istri. Makanya Allah Ta'ala ceritakan tentang sumpah setan. Apa kata Allah? Ini untuk kita ambil pelajaran. La'atiyannahum min baini aidihim. Setan mengatakan, aku akan datangi mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri, wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan tak akan kau dapati kebanyakan anak cucu keturunan Adam itu orang yang bersyukur. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, simbol-simbol ini tidak hanya terbatas pada tempat, pada ruang, pada waktu, tapi dia menembus batas sampailah kepada kita dimanapun kita berada. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dengan mengkaji tentang Ibrahim dan keluarganya, membangkitkan semangat kesabaran seperti sabar Ibrahim, membangkitkan semangat permusuhan dengan syaitan seperti semangatnya Ibrahim, membangkitkan semangat berkorban seperti berkorbannya Ibrahim. Dia tak hanya sekedar memberikan sebagian hartanya, tapi belahan dari dirinya pun dia berikan. Mudah-mudahan kita tak sekedar menyebut Ibrahim, tapi juga mengikut jejak langkah Ibrahim. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikian telah sama-sama kita dengarkan pengajian dari Al-Ustaz, dan sebagaimana biasa kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya pada kesempatan ini. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan untuk Pak Ustadz di luar tema kita ini. Nah, ini masalah doa berjamaah. Pernah di 3 hari yang lalu saya menonton siaran TV Roja TV Radio Dakwah. Kalau nggak salah nama ustadznya itu Abu Yahya Badrus Salam LC, mengatakan bahwa katanya doa berjamaah itu tidak ada dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Apa betul, apa cemana itu? Itu yang mau saya pertanyakan pertama. Yang kedua, tentang memperingati hari orang yang sudah meninggal, umpamanya menuju 10 hari, menuju hari sampai 100 hari itu diperingati, itu boleh apa tidak? Dan yang ketiga, saudara kita ini tadi nanya, kalau gambar di dinding boleh enggak foto kita ditempel di dinding macam mana? Gitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang masalah doa bersama, apa dalil satu berdoa lalu diaminkan yang lain, satu berdoa diaminkan yang lain? Adakah hadis menyebut Nabi naik ke atas mimbar, mimbar Nabi itu 3 lantai, lalu kemudian kata Nabi amin, setelah itu amin, setelah itu amin. Sahabat heran, kenapa kau ucapkan amin, amin, amin? Lalu kata Nabi SAW, tadi waktu aku naik di lantai pertama, kata Jibril, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah, celakalah orang yang berjumpa Ramadan tapi tidak dapat ampunan. Maka aku ucapkan amin. Yang kedua, kata Jibril, bu'dan liman zukirta walam yusalli alaika, celakalah orang ketika disebutkan namamu tapi dia tak bersalawat kepadamu. Maka kata Nabi, amin. Yang ketiga, bu'dan liman adraka walidahul kibara au ahaduhuma walam yudkhilahul jannah, celakalah orang yang hidup dengan kedua orang tuanya sampai lanjut usia tapi itu tak membuatnya masuk surga. Maka berdasarkan itu ulama mengambil pelajaran bahwa ada orang lain berdoa diaminkan. Siapa itu? Jibril berdoa diaminkan oleh Nabi SAW. Jadi itu doa di luar. Adapun doa di dalam salat, doa istisqa, doa dalam khutbah Jumat, dan itu diaminkan orang.
sampai nampak bayadha ibtaihi, sampai nampak putih ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa beramai-ramai, hadisnya disebutkan dalam Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani, ma yamla qaumun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, salah satu dari mereka berdoa, wa yu'amminu sa'iruhum, lalu diaminkan oleh yang lain, illa ajaballahu du'aahum, maka Allah mengabulkan doa mereka. Sekelompok orang berkumpul, lalu satu orang berdoa, lalu kemudian yu'amminu, diaminkan oleh yang lain, illa ajaballahu du'aahum, maka Allah mengabulkan doa mereka. Lalu bagaimana dengan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berjalan antara Nabi Ibrahim, berjalan antara Nabi Musa dengan Nabi Harun. Waktu itu yang berdoa hanya Nabi Musa. Lalu apa yang dilakukan Nabi Harun? Nabi Harun mengaminkan doa Nabi Musa alaihissalam. Jadi masalah doa diaminkan oleh orang lain, baik berdua, bertiga, beramai, berdasarkan hadis-hadis. Adapun yang tak setuju, wallahu alam bisawab. Apa lagi tadi, Pak? Kan ada orang meninggal, ada pas 3 hari, 40 hari, 100 hari diperingati gitu, diundang beramai-ramai. Memang mengirim doa, tapi apakah itu dibenarkan apa tidak kan itu? Sampai 100 hari meninggal tetap diperingati orang yang udah meninggal tadi. Apa itu boleh? Apa gimana itu, Pak? Yang sampai sanadnya ke Nabi disebut dia marfu'. Kalau sampai sahabat saja maka dia namanya mauquf. Kalau sampai tabi'in namanya maqtu'. Itu kekuatan dalil. Lalu bagaimana dengan melaksanakan sampai 7 hari? Itu hadis, itu riwayatnya sampai kepada Imam Atha. Atha itu dan Imam Tawus itu dari kalangan tabi'in. Oleh sebab itu mazhab Syafi'i yang memakai itu, dia pakai karena mereka memakai yang dilakukan oleh tabi'in. Sedangkan kelompok yang tak mau memakai, dia tak mau yang dipakai tabi'in. Kami harus yang dibuat Nabi. Kalau selain Nabi membuat, kami tak mau buat. Oleh sebab itu yang tidak mau memakai yang dibuat tabi'in, maka dia tak mau ikuti. Tapi tak fair juga. Apa maksud saya tak fair? Ketika 7 hari dia tak mau pakai, tapi ketika melontar jumrah sebelum tergelincir matahari, pakai. Melontar jumrah itu hukum aslinya setelah tergelincir matahari. Sekarang coba tengok di Arab Saudi, melontar jumrah itu Indonesia dapat jatah pagi jam 10 pagi. Mana ada Nabi melontar jumrah jam 10 pagi? Tapi ketika ditanya, apa dalil kamu kenapa melontar jumrah sebelum tergelincir matahari? Itu dilakukan oleh tabi'in. Saya mau tunjukkan kenapa ketika tentang meninggal tak mau pakai tabi'in. Kenapa ketika melontar jumrah kenapa boleh? Artinya apa? Ketika menguntungkan pakai, ketika tak menguntungkan tak pakai. Oleh sebab itu kalau kita mau pakai, pakai semua. Jangan waktu melontar jumrah ikut tabi'in. Waktu tentang mengirim doa 7 tak mau ikut tabi'in. Wallahu a'lam bishawab. Foto di dinding tadi, Pak. Ya. Menempel foto di dinding. Apa hukum foto? Foto disebutkan ulama Saudi Arabia namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Orang yang menganggap foto itu patung dia salah. Yang dimaksud dengan patung disebutkan dalam Al-Quran, huwallazi yusawwir. Makna yusawwir membentuk. Dibentuk dia timbul 3 dimensi, ada kepalanya, ada kakinya, utuh dia. Adapun foto itu bukan musawwir. Foto itu adalah bayang-bayang cahaya yang tertahan. Oleh sebab itu orang yang menisbatkan sawir ke dalam foto, dia salah secara bahasa. Begitu kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, bagaimana berinteraksi dengan sunnah. Dia ingin mencontohkan kesalahan orang menerjemahkan surah, diterjemahkannya dengan patung. Bukan itu yang haram, itu patung yang utuh. Nanti Bapak pergi umrah, keluar dari airport Jeddah, tengok ada patung di Jeddah. Padahal pemerintahan Arab Saudi sangat ketat tentang patung. Ada patung kuda, kepalanya dengan kaki depan, ekor dengan kaki belakang.
tapi perutnya hilang. Apa maknanya? Patung pun kalau tak utuh boleh. Kaki depan dengan kepala, kaki belakang dengan ekor, perutnya hilang. Saya lama menengok apa makna patung ini. Ternyata patung pun kalau tak utuh boleh. Oleh sebab itu kalau ada patung utuh di rumah, buanglah entah kepalanya, entah kakinya. Adapun menisbatkan foto ke patung, maka itu salah total. Foto tak ada masalah. Tapi kalau diyakini kalau foto ini ditempel nanti datang rezeki melimpah ruah, itu bukan pada fotonya, tapi pada keyakinan. Karena di Lombok, kawan saya orang Lombok bercerita, banyak orang mengantongi, anak-anak muda mengantongi foto Syekh Zainuddin, ulama besar karismatik Lombok, pendiri Nahdlatul Watan. Anak-anak muda mengantongi foto Syekh Zainuddin supaya balapan motor tidak jatuh. Nah, itu tak betul, keyakinannya bukan pada fotonya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, kami berikan kesempatan lagi untuk satu orang lagi mungkin. Oh boleh, yang di depan saja lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya juga di luar tema Pak Ustadz. Seperti biasanya seorang makmum kalau dia masbuk tentu harus mengikut imam sepanjang dia sebelum imam mengucap salam, kan begitu Ustaz? Jadi pertanyaan saya, kalau kita masbuk pada rakaat yang terakhir, imam itu kan duduknya tasawuf akhir, lantas duduk kita yang masbuk tasawuf akhir kah atau tasawuf awal? Yang kedua, kalau memang patung diharamkan di negeri Rokan Hulu Seribu Suluh ini sudah ada patung Pak Ustaz. Saya pernah lihat itu di, kalau nggak salah saya di ini bangunan di Sungai Deras, di depan Satpol PP itu ada 2 patung Pak Ustaz. Ini bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Kita masuk ke masjid, sementara masbuk imam tasyahud akhir duduknya duduk tawarruk. Apakah kita duduk iftirash atau duduk tawarruk? Maka 2 pendapat ulama. Pendapat pertama duduk iftirash, pendapat kedua duduk tawarruk. Tapi yang lebih kuat pendapatnya adalah duduk iftirash. Kita duduknya tetap seperti tasyahud awal. Apa alasannya? Karena kita akan tegak lagi. Maka duduknya. Untuk lengkapnya ada saya tulis buku, judulnya 77 tanya jawab seputar solat. 77 tanya jawab seputar solat. Dari mulai usolli sampai doa setelah solat berjamaah, sampai zikir jahar, sampai sayyidina, semua masalah-masalah khilafiyah. Termasuklah pertanyaan Bapak tadi. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan patung. Kalau patungnya utuh, ya buanglah satu kakinya atau lehernya. Jadi kalau dia tak sempurna lagi, maka dia tak patung. Karena di Arab Saudi pun, di Arab Saudi patung yang tak bernyawa, sepeda besar, kata orang sepeda Nabi Adam, kapal besar yang tak bernyawa. Yang bernyawa pun ada, tapi dibuang. Makanya patung-patung peraga di mall, di Jeddah, patung-patung peraga tetap boleh. Kenapa? Kepalanya hilang. Rata-rata tak ada kepala, putus. Nah itu, maka kalau dia tak utuh tak jadi masalah, setengah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Kami rasa kita cukupkan demikian dulu Ustaz, dan mohon maaf kepada saudara Pak Rizal, mungkin ini dulu sampai di sini. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.